Halo, semangat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 12 tentang metode FIFO pada perhitungan persediaan barang dagangan. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah membahas materi LIFO pada perhitungan persediaan barang dagangan. Nanti link videonya saya akan cantumkan di deskripsi video saya ini. Apa itu FIFO? FIFO adalah first in first out. Jadi kalau bisa dikatakan barang yang pertama kali masuk, pertama kali juga dikeluarkan. Jadi barang yang pertama kali kita beli dan tersimpan di gudang kita pada saat nanti kita melakukan penjualan, maka barang itulah yang pertama kita jual kembali. Sehingga dikatakan harga barang dagangan yang dibeli pertama atau awal dijadikan patokan harga jual. Sehingga akhir tahun persediaan barang dagangan dihitung dari harga barang dagang yang dibeli terakhir. Jadi kebalikannya dari LIFO ya teman-teman, last in first out, di mana di LIFO itu barang yang masuk terakhir kita jual pertama. Nah, di FIFO barang yang pertama kita beli atau masuk pertama ke gudang kita itulah yang akan kita keluarkan atau kita jual kembali. Nah, maksudnya seperti apa sih ya? Masih bingung teman-teman? Kita langsung saja ke contoh soal penerapan dari perhitungan FIFO ini. Di soal PD Jaya mempunyai data bulan Desember sebagai berikut ya. Ini Desember 2019, ada persediaan awalnya, ada pembelian, ada juga penjualan. Di sini kita akan menentukan berapa sih persediaan akhir, berapa harga pokok penjualannya, dan berapa laba dari metode FIFO. Seperti itu ya. Nah, saya akan bahas dulu dari metode perpetual. Metode perpetual saya buat seperti ini. Saya buat tabel seperti ini ya untuk metode perpetual FIFO. Ada masuk atau pembelian, ada keluar atau penjualan, ada saldo atau persediaan. Kemudian cantumkan juga soalnya di sini agar gampang nanti memasukkan ke kolom. Kita masukkan dari tanggal 1 Desember yaitu persediaan awal sebanyak 600 kg. Tanggal kita masukkan di kolom tanggal seperti ini teman-teman ya. Kemudian karena ini adalah persediaan awal berarti kita akan memasukkannya ke kolom saldo persediaan di sini. Tidak kita masukkan di kolom masuk atau pembelian ya, karena ini adalah persediaan awal. Kita masukkan 600 di sini dengan harga pokok 8.000 per kilogram dan hasilnya atau jumlahnya adalah 600 dikali 8.000 ya, 600 kali 8.000 itu adalah 4.800.000. Seperti itu saja. Berikutnya kita masukkan tanggal 7, kita melakukan pembelian sebanyak 900 kg, kita masukkan tanggal 7. Sebanyak 900 kg, kita masukkan 900 kg dengan harga pokok 8.500, kita masukkan 8.500. Nah, jumlahnya ini adalah 900 dikali 8.500 ya teman-teman ya. 900 kali 8.500 jumlahnya adalah 7.650. Seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan pembelian tanggal 7, kita akan membuat saldo atau persediaan kita berapa. Persediaan awal yang 600 dengan harga pokok 8.000 ini tetap kita akan tuliskan kembali di sini teman-teman ya. Kita masukkan 600, harga pokoknya 8.000 per kilogram dan jumlahnya 4.800. Ini tetap kita masukkan seperti ini. Kemudian baru kita akan masukkan pembelian tanggal 7 ini sebagai persediaan kita. Kita masukkan barang yang kita beli tadi sebanyak 900 kg dengan harga pokok 8.500 dan jumlahnya 7.650. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita hanya memindahkan seperti ini saja. Nah, berikutnya kita akan masukkan tanggal 14 Desember. Oke, 14 Desember seperti ini ya. Tanggal 14 Desember kita menjual sebanyak 800 kg. Harga pokok yang mana kita masukkan? Teman-teman jangan memasukkan harga jual yang 9.000 ini. Meskipun di sini ada harganya, tetapi kita akan menghitung harga pokok, bukan harga jual. Harga jual ini akan kita hitung saat kita menghitung laba. Jadi 9.000 ini kita nggak pakai, ya kita pakai adalah sebanyak 800 kg yang kita jual. Nah, baru kita akan menentukan. Di sini ada dua persediaan. Persediaan dengan harga pokok 8.000 sebanyak 600 kg dan persediaan
dengan harga pokok 8.500 dengan jumlah persediaan 900. Karena metodenya FIFO, first in first out, maka yang akan kita keluarkan terlebih dahulu adalah persediaan sebelumnya atau persediaan yang kita beli duluan atau persediaan awal. Ya, persediaan awal atau kita persediaan yang ada duluan yang ini yang 600. Maka kita jual sebanyak 600 ini karena kita jualnya 800 ya teman-teman ya. Berarti persediaan ini habis terjual. Kita jual 600 seperti ini, kita masukkan di keluaran atau di penjualan 600 dengan harga pokok 8.000 dan jumlahnya 4.800.000. 600 kali 8.000 4.800.000 ya. Karena kita menjual sebanyak 800 baru kita keluarkan 600, berarti masih ada kurang lagi berapa? Lagi 200 kg ya. Agar capainya 800, ini lagi 200 kita kurang. Kita tulis saja dulu, kita keluarkan 200. Nah, baru kita pikirkan harga pokok yang mana kita pakai. Kita akan pakai harga pokok yang di bawahnya ini. Karena yang di atasnya ini kan sudah habis terjual ya teman-teman ya. 600 ini sudah habis kita jual dengan harga pokok 8.000, berarti sudah tidak ada stok yang 600 dengan harga pokok 8.000 ini. Maka kekurangannya yang lagi 200 itu baru kita akan jual persediaan berikutnya atau persediaan yang kita beli tanggal 7 Desember ini dengan harga pokok 8.500. Kita hanya menjual 200 untuk melengkapi jumlahnya ini biar genep 800 kan. Kita jual dengan harga pokok 8.500, kita tuliskan, baru kita kalikan 200 dikali 8.500, 1.700. Begitu ya. Nah, sudah kita jual sejumlah 800 dengan harga pokok yang berbeda. Baru kita hitung berapa sih saldo atau sisa persediaan kita setelah kita menjual. Nah, untuk persediaan yang harga pokoknya 8.000 sebanyak 600 kg ini udah habis terjual, sudah nggak ada saldo habis ya. Kemudian yang 900 kg dengan harga pokok 8.500 ini masih ada sisa atau saldo sebanyak 900 dikurang 200. Itu sebanyak 700 kg dengan harga pokok 8.500. Jumlahnya 5.950. Nanti silakan dihitung kembali ya teman-teman ya. Jadi sisa persediaan yang 700 kg ini diperoleh dari 900 dikurang 200. Kenapa kok dikurang 200 ya? Kita udah jual 200 di sini ya. Jadi 900 ini berkurang lagi 200. Sehingga kita kalikan lagi dengan harga pokok 8.500, ketemulah jumlah persediaan 5.950 ya. Kita lanjutkan sekarang ke tanggal 17 Desember. Tanggal 17 Desember kita membeli 500 kg. Kita masukkan di masuk atau pembelian 500 dengan harga pokoknya berapa? Dengan harga pembeliannya 9.000, kita masukkan 9.000. Kita jumlahkan 500 dikali 9.000. 500 kali 9.000 jumlahnya 4.500.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita membuat sekarang saldo persediaannya. Yang 700 ini kita tulis kembali. Yang 600 ini kan sudah habis ya. 600 ini sudah habis, yang 900 ini sudah menjadi 700 sehingga yang 700 ini kita tuliskan di sini dengan harga pokok 8.500 dan jumlahnya 5.950. Baru kita masukkan barang yang kita beli di tanggal 17 ini sebanyak 500 kg. Harganya 9.000 dengan jumlah 4.500.000. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya tanggal 23. Tanggal 23 itu kita menjual sebanyak 750. Kita tuliskan dulu tanggalnya di sini 23. Nah, kita pikirkan sekarang yang 750 kg kita jual. Kita mau pakai harga pokok yang mana? Tetap kalau FIFO first in first out, maka harga pokok yang kita pakai adalah harga pokok yang duluan gitu loh, yang sisanya ini, yang di atasan ini. Harga pokok 8.500. Tetapi kok cuma ada 700 ya nggak apa-apa ya, kita keluarin aja sebanyak 700. Kita jualnya 750 kan, berarti ini terjual habis dia. Kita keluarin 700, sudah terjual habis dengan harga pokok 8.500 seperti ini.
Hasilnya kita kalikan 700 kali 8.500, 5.950. Nah, karena kita baru ngeluarin 700, sedangkan kita di sini menjualnya 750, tentu kurang lagi 50 kg. Yang 50 kg kurang itu baru kita ambilkan di persediaan berikutnya, persediaan yang di bawahnya ini. Kita keluarkan 50 kg saja karena kita hanya menjual 50 kg dengan harga pokok 9.000 seperti ini. Baru kita kalikan 50 dikali 9.450. Sudah ya. Nah, penjualan barangnya ini sudah sesuai dengan jumlah yang kita jual 750. Di sini juga 750 dengan harga pokok dua jenis yang berbeda. Baru kita tentukan berapa sisa persediaan kita. Yang 700 ini habis ya teman-teman ya, sudah nggak ada sisa, habis. Tinggal yang 500 ini dikurang 50 ya, karena kita udah jual 50. Jadi 500 persediaannya ini kita kurangi 50, berarti sisa persediaannya 450. Harga pokoknya kita pakai harga pokok yang 9.000. Baru kita kalikan 450 dikali 9.000, 4.050.000 rupiah. Inilah persediaan kita setelah kita melakukan penjualan sebanyak 750 kg. Nah, kita lanjut di tanggal 26 Desember. Ya, 26 Desember. Kita lihat 26 Desember itu kita membeli lagi 500 kg. Jadi kita masukkan di sini ya, di pembelian ini kita masukkan 500 kg dengan harga belinya 9.500, kita masukkan, kemudian kita kalikan 500 dikali 9.500, 4.750. Seperti itu ya. Kita buat sekarang saldo persediaannya. Yang ini ya kita tulis kembali ya. Ini adalah persediaan sebelumnya, kita tetap harus cantumkan. Berarti kita tulis kembali ini dengan harga 9.000 dan jumlahnya 4.050.000. Ini kita tetap masukkan. Baru setelah itu kita masukkan barang yang kita beli di tanggal 26 dengan jumlah 500 kg harga pokok 9.000, kita masukkan di sini. Ya, hasilnya atau jumlahnya 4.750. Seperti itu. Sehingga di 26 Desember ada informasi bahwa kita memiliki dua persediaan, di mana ada persediaan dengan harga pokok 9.000 sebanyak 450 kg dan ada persediaan seharga 9.500 dengan jumlah 500 kg. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut tanggal 30. Tanggal 30 kita masukkan tanggalnya dulu. Di sini kita menjual ya, menjual sebanyak 400 kg. Yang mana kita jual? Ada dua persediaan ini ya, yang harga pokok 9.000 dan harga pokok 9.500. Metodenya FIFO. Berarti yang kita jual adalah yang duluan ini. Yang duluan, yang 450. Kita jualnya hanya 400 kg ya teman-teman ya. Ya tulis 400 karena di sini melebihi dia 450, tapi kita jual 400 ya. Kita hanya jual 400 saja. Tapi kalau melebihi kurang itu misalnya ya kita jual semua, nanti sisanya kita carikan. Seperti kasus di tanggal 23 itu ya. Nah, ini karena lebih banyak persediaan dari yang kita jual ya, kita hanya jual 400, tetapi harga pokok yang kita pakai adalah harga pokok yang 9.000. Kita kalikan 400 kali 9.000, 3.600. Sekianlah yang kita jual. Baru sekarang kita tentukan saldo karena kita kan udah jual sesuai dengan jumlah yang kita jual ini ya. Saldonya berapa? Yang 450 ini tadi kita sudah jual 400, berarti sisanya lagi 50 kg ya teman-teman ya. 450 dikurang 400 karena tadi kita keluarin 400 dia. Saldonya 50 dengan harga pokok 9.000 dikalikan 450.000. Kemudian persediaan yang kedua atau yang di bawahnya ini ya utuh, masih kita belum jual, berarti kita tinggal tuliskan kembali saja 500 dengan harga pokok 9.500, jumlahnya 4.750. Nah ya teman-teman ya. Nah sekarang karena ini sudah habis, sudah selesai, kita akan menentukan berapa sih sisa persediaan kita di 31 Desember. Nah, kalau di sini masih ada transaksinya ya kita teruskan seperti ini terus ya sampai semua tercatat. Nah, kalau sudah habis kita tentukan persediaan akhir per 31 Desember. Di sini kita sudah bisa mengetahui kita memiliki persediaan setelah kita menjual terakhir di tanggal 30 Desember.
kita punya persediaan ada 50 unit dengan ada 50 kg dengan harga pokok 9.000 per kilogram dan ada 500 kg dengan harga pokok 9.500. Ya. Jadi ini kita jumlahkan saja. Jumlah persediaannya 550 seperti ini. Harga pokoknya kita nggak usah jumlah karena nanti sebagai dasar pengeluaran atau penjualan berikutnya. Ya, kita biarin seperti ini. Nah, ini kita bisa jumlah dengan jumlah 450 ditambah 4.750. Kita jumlahkan 5.200. Nanti dicek kembali ya, 450 ditambah 4.750 benar atau salah. Jadi dengan metode perfektual FIFO di akhir periode kita menemukan bahwa perusahaan ini memiliki sisa persediaan sebesar 550 dengan jumlah 5.200. Itu ya. Ini adalah perhitungan metode perfektual FIFO. Nah, sekarang kita akan mencari harga pokok dengan metode fisiknya FIFO. Saya tampilkan seperti ini teman-teman ya. Di soal ini saya kalikan saja per kilogramnya semua. Dari persediaan yang 600 kg kali 8.000 4.800. Ada pembelian tanggal 7 900 kg kali 8.500 7.650. Ini saya kalikan semua baik pembelian maupun penjualan. Ini adalah harga pokok persediaannya, ini adalah harga pokok harga belinya, yang ini adalah harga jualnya ya. Yang penjualan tanggal 14, tanggal 23, tanggal 30 ini adalah harga jual semua. Karena nanti kita menentukan berapa laba kan itu. Kita hitung dulu HPP sekarang. Untuk menghitung HPP, teman-teman rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Jadi saya ulangi, HPP atau harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Seperti itu ya. Berarti kita harus mencari berapa persediaan awal, berapa pembelian bersih. Itu ya. Persediaan awal sudah ada di sini. Pembeliannya ya kita masukkan ini pembelian tanggal 7, tanggal 17 dan tanggal 26. Saya buat seperti ini saja teman-teman ya. Persediaan 1 Desember ini adalah persediaan awal 4.800.000. Kemudian kita membeli di tanggal 7. Kita masukkan pembeliannya sebanyak 900 kg dengan harga pokok per kilonya 8.500. Kita kalikan seperti ini saja. Kemudian tanggal 17 kita membeli juga 500 kg. Ini juga tanggal 26 kita membeli juga dengan jumlah 500 kg. Harga pokoknya 9.500 kita kalikan. Udah habis ya, yang dibeli ini sudah habis, kita masukkan semua di sini. Kalau masih ada kita masukkan lagi berapapun jumlahnya, yang jelas yang dibeli ini baru kita jumlahkan teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ketahui barang yang kita miliki untuk kita siap jual 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500 itu sebanyak berapa? 2.500 ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini juga kita jumlahkan. Ini adalah barang yang tersedia untuk dijual. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah sebanyak 2.500.000 dengan jumlah 21.750. Harga pokoknya kita nggak usah jumlahin karena nanti kita akan di perhitungan perfektualnya itu kan sudah menentukan nanti harga pokok penjualan. Jadi ini nggak usah dijumlahin, kita hanya menjumlahkan yang ini saja. Dengan barang yang tersedia terjual sebanyak 2.500 kg dan jumlah totalnya adalah 21 juta. Udah. Nah, sekarang kita menentukan yang namanya HPP. HPP yaitu tadi saya sebutkan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir sudah kita hitung tadi di awal di metode perfektual. Kita hitung. Ya, seperti ini teman-teman ya. Persediaan awalnya kita masukkan 4.500.000, pembelian bersihnya kita jumlahin dulu 7.650 ditambah 4.500 ditambah 4.750. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. 4.800-nya ini untuk persediaan awal, 16.900-nya ini diperoleh dari mana? Dari penjumlahan 7.650 ditambah 4.500 ditambah 4.750 barang yang kita beli.
Ini kebetulan ada 3, kalau lebih ya kita masukkan. Yang dibeli ini kita jumlahin semua. Jumlahnya 16 juta 900. Silakan teman-teman cek. Mungkin nanti ada kesalahan pengetikan. Nah, setelah itu persediaan akhirnya 5.200.000 itu dari tabel metode sebelumnya. Kita sudah memiliki gambaran persediaan, sisa persediaannya 5.200.000. Jadi kita jumlahkan semua, 4.800.000 ditambah 16.900.000 dikurang 5.200.000, ketemulah HPP-nya sebesar 16.500.000 rupiah. HPP sudah diketahui, persediaan awal sudah diketahui, pembelian bersih sudah diketahui, persediaan akhir juga sudah diketahui, tinggal kita menghitung laba. Bagaimana perhitungan labanya? Sama dengan metode LIFO ya. Jadi menghitung laba itu adalah penjualan bersih dikurang HPP. Itu ya, penjualan bersih dikurang HPP, itu rumusnya. Nah, kita tentuin dulu penjualannya. Barulah di saat menghitung penjualan bersih kita pakai harga jualnya yang ini. Kalau tadi kita menghitung HPP, kita nggak pakai harga jual ini, tapi harga pokoknya ya, harga pokok per kilonya. Nah, sekarang kita menghitung laba, baru kita menentukan harga jualnya. Tanggal 14 kita menjual 800 kg kali harga jual, ketemu 7.200.000. Tanggal 23 kita menjual kembali sebanyak 750 dengan harga jual 10.000 berarti totalnya 7.500.000, dan kita menjual tanggal 30 sebanyak 400 kg dengan harga per kilonya 10.000, jumlahnya 4 juta. Nah, inilah yang kita jumlahkan ya. Berapapun kita menjual dengan harga jualnya kita kalikan, nanti kita jumlahkan. Berarti di sini kita masukkan laba sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Penjualannya kita jumlahkan dulu ya teman-teman ya. 7.200.000 ditambah 7.500.000 ditambah 4 juta. Ya, 7.200.000, 7.500.000 ditambah 4 juta. Hasilnya 18.700.000 baru dikurang HPP. Tadi kita udah ngitung HPP di sebelumnya ya. Kita tinggal masukkan aja angkanya HPP-nya. Jadi 18.700.000 dikurang 16.500.000, hasilnya 2.200.000. Ini laba. Kalau hasilnya positif, penjualan dikurang HPP, hasilnya lebih besar penjualan atau hasilnya positif, berarti laba. Kalau penjualannya lebih kecil dari HPP atau hasil pengurangannya ini hasilnya negatif atau min, berarti ini rugi ya teman-teman ya. Nanti silakan diperhatikan. Nah, kebetulan penjualannya lebih besar dari HPP, berarti ini adalah laba. Nah, sudah kita hitung dengan metode FIFO periodik, ketemulah laba sebesar 2.200.000. Tentunya ada perbedaan dengan metode FIFO. Kenapa FIFO dengan LIFO ada perbedaan keuntungan, ada perbedaan jumlah laba yang diperoleh ya, karena penentuan harga pokoknya berbeda. Barang yang kita keluarkan itu sistemnya berbeda. Kalau FIFO kita keluarkan dari paling akhir, kalau LIFO kita keluarkan dari paling akhir, sedangkan kalau FIFO kita keluarkan dari paling awal dulu, sehingga ada perbedaan HPP-nya. Meskipun jumlah penjualan bersihnya sama, tapi dengan HPP berbeda akan menyebabkan laba yang berbeda pula. Baik, itu dulu untuk pembahasan FIFO. Nanti untuk pembahasan metode rata-ratanya saya akan buatkan video terpisah agar tidak terlalu panjang video saya ini. Dan di akhir video ini saya tetap memberikan teman-teman latihan soal seperti ini ya. Silakan teman-teman coba kerjakan. Ada soal seperti ini. Hitunglah berapa harga pokoknya, berapa persediaannya, dan berapa laba dengan metode FIFO prospektual dan periodik. Seperti itu. Nah, jika ada permasalahan, ada pertanyaan, kendala yang dihadapi untuk materi ini, silakan teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar video saya ini. Sebelum saya akhiri, teman-teman jangan lupa klik tombol like ya. Apabila bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman lainnya sebagai referensi mempelajari materi perhitungan persediaan barang dagangan. Dan bagi yang belum subscribe, dilihat tombol subscribe-nya, kalau masih merah silakan dipencet subscribe, karena subscribe itu gratis sebagai
pengembangan channel saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.